Berdebah orang itu, tak tahu malu, menjengkelkan sekali kelakuannya, memuakkan, menjijikkan perbuatannya. Sifatnya busuk, sakit dari sononya. Sudah hancur hidupnya, nggak tahu gimana lagi bisa diperbaiki. Memalukan nama keluarga, semua tingkah lakunya membuat miris. Tidak heran orang-orang menyebutnya dasar berdebah. Dalam seri Berdebah episode Penghargaan bagi Penganiaya Tuhan kali ini, kita akan melihat bagaimana seorang penganiaya Tuhan kelas kakap justru mendapat penghargaan menjadi salah satu tokoh yang terpenting di dalam sejarah kekristenan Perjanjian Baru. Dalam episode Penghargaan bagi Penganiaya Tuhan kali ini, kita akan menelusuri kehidupan Saulus yang berubah menjadi Paulus dan menyaksikan demonstrasi kasih Allah yang secara kontradiktif dicurahkan berlimpah ruah baginya. Kiprah si berdebah Saulus dimulai saat dia menyoraki proses eksekusi mati Stefanus, Kisah 7 ayat 58. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Kisah 8 ayat 1a. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Dalam terjemahan lainnya, Saulus tidak hanya setuju, dia bahkan bergembira dan sepenuhnya mendukung, bahkan memberi selamat kepada para perajam batu itu. Padahal Stefanus adalah pemberita dan pembela jalan Tuhan. Kisah 8 ayat 1b dan 3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Pembunuhan Stefanus seperti menjadi momentum gong pembuka untuk mempersekusi jemaat selanjutnya secara masif dan kejam. Penganiayaan jemaat ini sangat hebat karena mereka dikejar-kejar untuk dimasukkan ke dalam penjara dan dibunuh dan dibinasakan. Mungkin ngerinya seperti peristiwa Holocaust di Jerman saat Hitler membasmi 6 juta orang Yahudi. Saulus sudah seperti monster yang berkeliaran di setiap sudut kota, memburu setiap orang percaya yang ditemuinya, menyebabkan jeritan tangis di mana-mana. Perancang dan pelaku genosida atau pemusnahan sebuah suku bangsa atau penganut kepercayaan seperti ini, seperti Haman dan Hitler begini, tentunya menimbulkan banyak kebencian dan sangat layak untuk dihukum mati. Mungkin tidak cukup hanya mati sekali, harusnya mati berkali-kali agar banyaknya nyawa yang tercabut bisa terbayar secara impas. Orang berdebah kayak Saulus begini tidak layak menghirup udara di muka bumi ini. Sepatutnya dia dilempari ribuan batu cadas dan tajam di sekujur tubuhnya, bahkan termasuk mata, hidung, dan mulutnya sampai rusak dan hancur lebur, serta dahinya sampai remuk, agar setimpal dengan perbuatannya yang tidak kalah keji itu. Namun kenapa penganiaya model begini justru didatangi Tuhan sendiri secara teofani? Teofani adalah penampakan atau penjumpaan oleh pribadi Allah sendiri secara supranatural kepada seseorang manusia yang biasa. Kalau yang ditemui itu Abraham, Musa, atau Elia yang merupakan tokoh-tokoh mulia, saya ya rada maklum lah. Lah ini pembunuh, penganiaya, pengikut jalan Tuhan. Kok dapat hak istimewa teofani? Gimana sih Tuhan ini? Kisah 9 ayat 3-9. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus,
"Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Tidak banyak, bahkan bisa dihitung dengan jari, seorang manusia yang dijumpai Tuhan secara visible dan audible begini. Di antaranya Abraham, Musa, Samuel, dan Ananias. Visible-nya, cahaya yang memancar dari langit khusus menyorot dan mengelilingi dia seperti spotlight di panggung pertunjukan. Namun di siang hari bolong. Audible-nya, kedengaran suatu suara yang nyata-nyata memanggil namanya secara khusus. Hebatnya lagi, biasanya suara Tuhan itu mengandung perintah dan bersifat satu arah saja. Namun ini berupa kalimat tanya, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Dan bersifat 2 arah. Saulus bisa bertanya siapa empunya suara itu. Dan hebatnya, Tuhan juga mau menjawab dialog itu. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Benar-benar spesial. Ayat 13 hingga 16 jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.'" Saulus ini datang dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap pengikut Tuhan. Istilahnya, dia itu seperti polisi yang pegang surat perintah penangkapan dan pegang license to kill atau izin untuk menghabisi nyawa. Sebagai yang disuruh Tuhan membuka mata Saulus yang buta itu, sementara yang buta sementara itu seperti Sakaria, tentunya Ananias yang ngeper juga ya, ketemu pembunuh berdarah dingin seperti ini. Namun apa jawab Tuhan kepada Ananias? "Yas, lakukan saja, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada orang yang tak terbilang jumlahnya." Saudara, suatu kehormatan dan penghargaan bagi seorang penganiaya Tuhan. Alih-alih disambar petir, dia malah disinari cahaya kemuliaan dan dinobatkan jadi alat pilihan Tuhan sendiri sebagai pekabar Injil ternama yang bernama Paulus. Sejak di Siprus panggilannya memang berubah menjadi Paulus. Paulus ini merupakan rasul terbesar di Perjanjian Baru karena kisah tentang dirinya dan surat-suratnya memenuhi hampir 2/3 dari Perjanjian Baru di luar keempat Injil. Dia menulis surat kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, juga kepada Titus dan Filemon. Sedangkan penulis surat kepada orang Ibrani masih ambigu. Ada yang percaya Pauluslah yang menulis. Ada pula yang percaya bukan Paulus yang menulis. Paulus ini seluruh sepak terjangnya yang militan menunjukkan dirinya itu seorang yang radically saved atau diselamatkan secara radikal. Jika dulu dia radikal menentang ajaran Tuhan, sekarang dia radikal membela ajaran Tuhan. Bahkan penjara dan maut tidak pernah bisa membendungnya. Dia seorang tukang tenda, namun juga punya kemampuan hukum Taurat di bawah didikan teliti Gamaliel, seorang Farisi dan ahli Taurat yang terhormat. Surat-suratnya menjadi dasar-dasar pengajaran keselamatan orang percaya sejak zaman dahulu hingga modern ini. Dia juga sangat berani di dalam mengabarkan jalan Tuhan.
dan di dalam menghadapi tentangan para pembencinya, baik dari pemuka agama maupun dari kaum raja dan kaum kaisar. Keselamatan yang diterimanya secara radikal membuatnya menjadi pemberani dan rela menderita demi Kristus. Kita baca saja di 2 Korintus 11 ayat 22-28 untuk melihat gambaran singkat mengenai beratnya penderitaan dan kesulitan Paulus. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Sepertinya tidak ada nabi dan raja perjanjian lama dan murid-murid Yesus dan Rasul yang mengalami penderitaan selengkap dan sekeras apa yang dialami Paulus ini. Makin buruk kondisi yang dialaminya, makin diperhebat pelayanannya. Bahkan beberapa peneliti Alkitab menyimpulkan saat dipenjarakan, ia sempat ditempatkan di dalam septic tank, kolam kotoran manusia. Di tengah kondisi yang terburuk itu, justru surat-suratnya kepada jemaat tidak berisi caci maki atau keluhan betapa beratnya melayani Kristus, tapi malah makin membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Surat-suratnya yang bisa kita nikmati hari ini dan sangat memberkati kita ini ternyata ditulis dari tempat kotor dan menjijikkan seperti itu. Kalau kita pikir berdebah Saulus ini diteofani sendiri oleh Allah, harusnya dia menjadi penginjil agung yang penuh wibawa dengan karpet merah dan jalan mulus ya. Ternyata kita salah terka. Bukannya mulus, malah jalannya serba terjal. Kita yang melayani Tuhan kadang dapat kesulitan sedikit saja sudah menggerutu ya. Malu juga nih kalau melihat apa yang Paulus alami. Apalagi dia tidak memiliki seorang istri yang setidaknya sebetulnya bisa ikut menolong dan memperingan bebannya kan. Seorang rasul yang mengajar pure grace, anugerah yang super murni. Namun cerita hidupnya jauh dari hidup nyaman dan santai. Anugerah keselamatan itu aksis vertikal dan tetelestai sudah selesai. Namun aksis horizontal masih banyak yang harus dikerjakan, ditanggung dan dihadapi seperti Paulus ini. Ahli teologi menyimpulkan Paulus akhirnya mati dipenggal kepalanya sebagai martir di zaman kekaisaran Nero. Namun jangan dilihat perjalanan hidup yang penuh kesulitan dan kematian yang sangat mengerikan ini sebagai kutukan ya. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian bagi dia adalah keuntungan. 2 Timotius 4 ayat 6-8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Hidup dan mati Paulus sangat sempurna di mata Allah. Suatu penghargaan yang luar biasa besar bagi seorang ex-penganiaya Tuhan. Adakah engkau lebih jahat dari Saulus yang menghabisi nyawa orang-orang beragama? Jangan minder saudara.
Jika Paulus dihargai sebegininya, Anda dan saya pun bisa. Tunggu episode berikutnya dalam seri Berdebah ini. Tuhan Yesus memberkati.